Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita lanjut lagi nih. Kita gali bagian kedua dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya sekarang ke hidup melampaui ilusi kendali. Kita kan sering ya, kayak terobsesi gitu, pengen ngontrol waktu, ngontrol hidup sepenuhnya. Tapi sumber-sumber ini justru nanya, gimana kalau kebebasan itu malah datang pas kita terima keterbatasan kita? Pertanyaan yang penting banget ya. Materi Anda ini menantang pandangan umum lah. Biasanya kan kita diajarin buat terus berjuang lawan batasan. Waktu sempit, masa depan nggak pasti, hasil nggak jelas. Kita harus lawan terus. Padahal perjuangan itu sering jadi sumber cemas. Bener juga ya. Nah, kita mau lihat gimana kalau kita terima aja kenyataan itu, justru bisa buka pintu ke, ketenangan dan makna yang beda gitu. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Jadi intinya, menghadapi fakta kalau banyak hal tuh di luar kendali kita. Dan justru di situ, mungkin ya, ada ruang buat nemuin sesuatu yang berharga. Sumber Anda kan menyorot itu. Gimana perilaku kita kayak gampang kedistrak atau khawatir terus, itu sebenarnya cara kita lari dari, rasa nggak nyaman karena keterbatasan itu. Iya. Ingat gak contoh Shin Zhen-yong yang pakai air es itu? Semakin dia fokus ke rasa dinginnya, bukan ngelawan, malah jadi lebih tahan dia. Betul sekali. Dan rasa nggak nyaman ini munculnya paling kuat justru pas kita ngerjain hal penting. Proyek kreatif. Atau mungkin percakapan yang sulit gitu kan. Iya. Kemampuan kita, ketidakpastian hasilnya gimana. Nah, keinginan buat lari dari perasaan nggak berdaya ini, seperti kata psikoterapis Bruce Tift, itu kayak keengganan terkurung oleh realitas. Itu yang bikin kita gampang pindah ke distraksi. Atau nunda-nunda. Jadi perjuangan ngindarin rasa nggak nyaman ini efeknya kemana-mana ya. Termasuk cara kita lihat waktu. Kita jadi sering lihat waktu sekarang tuh cuma kayak batu loncatan aja ke masa depan. Ngejar nilai, karir. Bahkan mindfulness juga bisa jadi target performa ya. Nah itu dia. Jadi kayak nggak bener-bener di sini. Ingat nggak analogi Alan Watts soal pendidikan yang selalu nyiapin kita buat tahap berikutnya, tapi kita nggak pernah ngerasa benar-benar nyampe? Itu yang disebut Adam Gopnik sebagai bencana kausal dalam konteks parenting. Jadi nilai masa kecil cuma dilihat dari suksesnya pas dewasa nanti. Nilai masa kecil itu sendiri jadi keabaikan. Wah, dalam juga ya. Kontrasnya jelas banget sama aktivitas yang dilakuin tanpa tujuan lain. Hobi misalnya. Contoh Rod Stewart di sumber Anda tuh kan menarik. Dia asyik sama miniatur keratanya murni buat seneng-seneng aja. Bukan buat cari untung atau pengakuan gitu ya? Bukan. Nggak ada target apa-apa. Malah justru katanya jadi biasa aja di hobi itu bisa bebas banget rasanya. Tapi ada sisi lainnya nih. Ngejar kebebasan total buat ngatur waktu sendiri kayak para digital nomads itu. Seringkali malah ujungnya kesepian. Makin fleksibel jadwal kita, makin individual, malah makin susah nyari waktu bareng orang lain. Nah, itu poin krusial. Ada studi Terry Hartig di Swedia yang dukung itu. Orang tuh lebih bahagia bukan cuma pas libur, tapi pas banyak orang lain libur barengan. Oh, jadi sinkronisasinya itu ya? Iya, sinkronisasi waktu ini penting banget buat komunitas, buat hubungan. Masyarakat yang terlalu individualis soal waktu, ironisnya, malah bikin isolasi. Miriplah sama eksperimen Soviet dulu yang gagal soal minggu kerja bergilir itu. Jadi komitmen ke jadwal bareng, ke komunitas, meskipun kayaknya ngebatasin, justru bisa ngasih makna lebih ya? Betul, justru bisa memperkaya hidup. Nah, kegagalan sinkronisasi ini ngarahin kita ke solusi kunci yang ditawarin sumber Anda. Bukan terus ngelawan batasan, tapi dirangkul aja. Dirangkul ya? Kayak konsep settling atau menerima dari Robert Goodin soal hubungan itu ya? Milih satu hal, entah pasangan atau karir, itu kan artinya ngelepas pilihan lain. Tapi justru di situ bisa jadi lebih dalam. Iya, dan komitmen yang katakanlah lebih susah dibatalin, kayak nikah atau punya anak, menurut studi Daniel Gilbert, itu seringkali malah bikin orang lebih bahagia jangka panjangnya. Justru karena keterikatan itu. Menarik. Penerimaan ini juga butuh sabar, tapi bukan sabar pasif ya, tapi sabar yang aktif. Kayak prinsip inkrementalisme radikal dari Robert Boyce itu. Kerja dikit-dikit tapi konsisten. Oh, yang bahkan disuruh berhenti pas waktu habis walau lagi semangat itu ya? Nah, itu dia. Itu kan ngelatih otot sabar. Dan seringkali malah lebih produktif loh dalam jangka panjang.
Ini nyambung ke ide yang menurut saya cukup radikal ya. Terapi ketidakberartian kosmis. Iya, kedengerannya gitu ya. Sadar kalau kita ini kecil banget di alam semesta ini, ternyata bisa bebasin banget tekanan buat harus jadi luar biasa, ninggalin jejak, itu kayak langsung hilang gitu aja. Tepat. Pembebasan ini bikin kita bisa fokus ke apa yang bisa kita lakuin. Di sini, sekarang, dengan apa yang kita punya. Mirip semangat orang-orang di proyek kayak SETI itu yang nyari kehidupan di luar bumi. Mereka kan tahu mungkin nggak akan lihat hasilnya di masa hidup mereka. Tapi tetap dikerjain ya. Iya. Ini mirip juga sama gagasan Pema Chodron soal menerima keputusan asaan. Bukan pasrah ya, tapi ngakuin kalau dunia emang nggak sempurna, hidup emang nggak pasti. Justru dari penerimaan itu muncul energi buat fokus ke beberapa hal yang benar-benar penting buat Anda. Oke. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih dari semua ini? Mungkin kelegaan sejati, makna sejati itu nggak datang pas kita berhasil ngontrol segalanya. Itu kan mustahil ya? Iya. Tapi justru datang pas kita berani lepasin cengkeraman ke ilusi kontrol itu. Betul, menerima keterbatasan waktu kita, ketidakpastian, fakta kalau kita bukan pusat alam semesta, itu malah membebaskan kita untuk hidup lebih utuh, lebih otentik. Ini soal ya berdansa aja sama realitas, bukan ngelawan terus. Pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Gimana ya cara Anda menjalani hari-hari akan berubah kalau Anda nggak terlalu terikat lagi sama apakah semua yang Anda lakukan itu bakal ngasih hasil yang Anda mau selama Anda masih hidup? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.